Kita ke informasi berikutnya pemirsa, horor kemacetan di kawasan Tanjung Priok masih berlangsung hingga Jumat siang. Kemacetan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Yosudarso, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Antrian kendaraan menuju pelabuhan Tanjung Priok mengular hingga sekitar 1 km. Kemacetan diduga disebabkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priok terjadi dari Rabu malam hingga Jumat dini hari. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini kemacetan di Tanjung Priok, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di sekitar Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat sore Nata, silakan dengan update terbaru. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas pada sore ini di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, yang mana saat ini terpantau mengalami kembali kemacetan yang terjadi bahkan mengular hingga dengan berkilometer, terutama di arah Cilincing. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa di belakang ini sudah terlihat banyaknya antrian kendaraan dari truk kontainer yang silih berganti untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan, karena mengingat bongkar muat yang terjadi secara bersamaan ini tentunya berdampak kepada peningkatan dari volume truk kontainer yang ingin melakukan bongkar muat yang tentunya melebihi kapasitas sehingga menyebabkan antrian-antrian sampai dengan keluar pelabuhan. Dan bisa Anda saksikan juga bahwa di titik saya melaporkan ini merupakan arah sebaliknya dari arah Cilincing untuk menuju ke arah Cempaka Putih, Tanjung Priok, Mangga 2, Pluit, ini terpantau landai. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk dari 3 New Priok Container Terminal 1 terpantau terjadi kepadatan. Akibat juga tadi kami sempat berbincang juga, berdialog ketika di program Indo Siang dengan Direktur Eksekutif dari Pelindo mengatakan bahwa ada juga tambahan 2 kapal yang tidak terjadwal. Ini akibat delay selama 2 minggu akibat tertahan dari pelabuhan sebelumnya, sehingga inilah yang menjadi penyebab dari pertambahan dari kargo-kargo yang akan dibongkar muat. Dan untuk dalam satu kargo sendiri ini melakukan bongkar muat kurang lebih memakan durasi sampai dengan 30 menit. Kemudian bahkan tadi ketika kami sedang melakukan perjalanan dan menuju ke lokasi atau titik saya melaporkan saat ini Jalan Yosudarso, kami sempat tersendat lebih dari 1 jam lantaran padatnya kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan kontainer yang melintas atau silih berganti untuk bisa masuk ke beberapa pelabuhan yang ada di sekitar tempat saya melaporkan saat ini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Juno. Nata Arman, tadi disebutkan karena aktivitas bongkar muat yang terjadi di Priok hingga kita tahu semalam juga bahwa semuanya macet. Ada 3 jam rekan kami yang ingin pulang ke rumah juga luar biasa, dan siang tadi memang masih aktivitas seperti ini. Terima kasih Nata Arman langsung dari Jalan Yosudarso, Tanjung Priok. Selamat bertugas kembali. Ya, libur panjang arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, Jawa Barat padat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap dan one way diberlakukan situasional jika jumlah kendaraan meningkat. Libur panjang masyarakat memadati kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari, di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan one way arah Puncak karena bersifat situasional. Sistem one way akan terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Hingga Jumat siang ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa, didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari. Dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200.
Ya, dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, ada rekan kami di sana, ada Naura Syafika di Simpang Gadok. Naura, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, di sore hari ini situasi lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ini terpantau ramai dan juga lancar. Oleh karena itu dari Satlantas Polres Bogor masih belum menerapkan rekayasa lalu lintas seperti adanya one way ataupun juga ganjil genap. Sehingga untuk saat ini sistem kedua arah normal baik dari arah atas maupun juga dari arah bawah. Kemudian juga jika bisa kita lihat di layar televisi Anda pemirsa, untuk situasi ini memang tidak ada lonjakan kendaraan yang begitu parah ya, sehingga memang masih belum adanya pemberlakuan sistem lainnya. Namun mengingat pada sore hari menjelang ke malam hari ini memungkinkan terjadinya ada pelonjakan, maka dari Polres Bogor ini mengantisipasi untuk memberlakukan kembali adanya sistem one way baik dari arah bawah maupun dari arah sebaliknya. Kemudian juga untuk cuaca pada saat ini memang saat ini cuacanya mendung dan juga berawan, sehingga mengingatkan untuk setiap masyarakat yang berkunjung ke puncak pada sore hari ini untuk menyiapkan jas hujan bagi yang naik kendaraan roda 2, kemudian untuk kendaraan roda 4 untuk diperhatikan kembali dikarenakan jalannya yang licin nantinya mungkin untuk hujan yang akan menyusul di sore hari hingga ke malam hari. Dan juga pastinya dari Satlantas Polres Bogor ini menghimbau untuk setiap masyarakat yang datang ke puncak untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan, kemudian juga menaati arahan dari para petugas yang ada di lapangan. Sementara itu Juno dari Puncak Jawa Barat. Baik, Naura Syafika langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Sore, dan mengawali segmen ini kami akan informasikan kembali 3 berita utama pilihan redaksi. Horor kemacetan di kawasan Tanjung Priuk masih berlangsung hingga Jumat siang. Antrian kendaraan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk mengular hingga sekitar 1 km. Kemacetan diduga disebabkan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Sebelumnya kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jor mengarah ke Tanjung Priuk, terjadi dari Rabu hingga Jumat dini hari. Libur panjang, masyarakat memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari, di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah puncak karena bersifat situasional. Usai viral, selebgram mengaku sebagai korban pelecehan oleh oknum dokter di Rumah Sakit Persada Malang, akhirnya pihak manajemen rumah sakit buka suara. Dalam keterangan persnya, manajemen rumah sakit menyebut proses investigasi internal masih belum usai. Untuk sementara, dokter YA yang viral dilaporkan melakukan pelecehan seksual sudah diberhentikan sampai menunggu hasil lengkap dan proses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yos Sudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priok Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecematan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass sopir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan
aktivitas hari ini memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, 1-nya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan. Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Nah, itu yang terhadap kondisi. Pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak Presop menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik kos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan. Pak, penegasan aja Pak, ini kira-kira dengan volume yang cukup tinggi ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kapan ini akan sakit ya Pak? Setidaknya kembali normal gitu Pak, situasi kembali normal gitu. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16
tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam itu kenapa sih terjadi akhirnya kondisi kredit sekali. Tadi sampaikan Pak SOP.